tinggal lagi nak dialog ke, nak bagi faham orang tak faham. Kadang-kadang bila keluar satu isu orang tak faham juga, ya. Jadi boleh jadi kita buat rencana ini untuk menjelaskan apa benda ni yang macam ni, ya. Apa namanya, IL, tak nak sebut dah tadi pasal kawan kita tak bagi sebut tadi, ya. Apa benda, jadi kita bincang, akhir sekali sebutlah poin-poin ni macam saya sebutkan dalam paper saya tadi, ada 3-4 perkara yang menjadi asas mereka nak pindah, yang nak baiki labu tadi tu. Sebab tu saya di hujung kertas saya kata pandangan-pandangan akhir-akhir ni bukan satu produk lama yang dibalut dengan pembungkusan baru, tak buat pakej baru ataupun balut baru, tapi sebenarnya produk lama, produk baru yang tak ada kaitan dengan produk lama. Yang nak kata agama baru ke, nak kata mazhab baru, itu terserah, ya. Yang tak ada kaitan, Islam tidak mengajar benda macam tu. Jadi memang saya mengaku, saya setuju dengan pandangan puan yang bertanya kepada saya tadi. Dia memang cukup bahaya sebab ini menjejaskan akidah, ya. Kalau tak ada akidah nak berpijak di mana kita, tuan-tuan, ya. Jadi kalau nak keluar buku, keluarlah buku ni, keluar buku Ali Abdul Razik yang memang dah sah dah, ya. Azhar sendiri pun dah tarik balik dah kawan tu. Jadi surat khabar lama dah, tuan-tuan. Kita duk highlight dia yang jadi rubbish, ya, yang patutnya tak perlu. Tiba-tiba ada orang terjemah bagi keluar pula, mengasingkan agama dengan semua sekali. Ini juga satu tindakan yang bagi saya tidak bijaksana, ya. Jadi macamlah kita menerbitkan apa yang ditulis oleh Gozeha, Shah, lebih kurang itulah yang sewaktu dengannya. Tak guna. Jadi kenapa terlalu banyak lagi benda-benda lain, khazanah lama peninggalan ulama-ulama kita yang perlu dikembangkan di khalayak. Kenapa ini yang dipilih? Ini pun perlu dilihat juga, ya. Banyak lagi, ya, orang kita tak faham Islam ni cukup ramai, tuan-tuan. Kalau tidak, tak jumpa lah orang tanya sembahyang subuh berapa rakaat, dia jawab 6 rakaat. Orang ni tak baca pun buku Ali Abdul Razik, saya rasa, ya. Ini jelas, jadi perlu lihat. Fardu ain pun tak nak settle dok keluar, masya-Allah, untuk tadilah untuk pakai kasut sebelah ataupun selipar sebelah tadi. Tak ada lebih daripada itu, wallahu alam. Baik, saya kira satu soalan yang saya ingin saudara admin kupas berkenaan dengan apa yang telah disebut oleh beberapa soalan itu tadi, ya, berkenaan dengan kalau kita terlalu acting terhadap masalah ini, seakan-akan kita memberi promosi percuma. Kalau kita diamkan, ia juga akan menjadi satu barah. Jadi bagaimanakah tindakan ataupun metod tindakan yang perlu kita ambil untuk menangani bahaya Islam liberal ini? Silakan saudara admin. Terima kasih. Saya merujuk untuk kasus Indonesia. Ketika kita berbicara tentang Islam liberal, kita tidak perlu promosi. Memang Islam liberal sudah diketahui, sudah promosi dan lebih hebat promosinya. Seperti di dalam TV mereka boleh pasang iklan dalam election atau dalam Islam warna-warni dan membayar sekian ratus juta rupiah. Mereka juga punya radio 68H itu yang bermarkas juga di Hutan Kayu, itu direlay oleh 200 radio seluruh Indonesia, dan tak ada radio di Indonesia yang lebih bagus daripada radio 68H. Jadi tak payah promosi, memang mereka sudah buat promosi sendiri. Nah, kemudian surat kabar pun begitu. Sejak 25 Jun 2001 mereka menulis di dalam satu lembar Jawa Pos itu setiap hari Ahad, dan boleh dicek lewat internet itu dalam kajian itu setiap hari Ahad, dengan 51 cabang franchise dari Jawa Pos. Jadi orang yang ada di Riau, yang ada di Jogja, di Jakarta, semua yang ada di dalam Jawa Pos itu satu lembar, mereka akan dapatkan 51 surat kabar, dan tak ada yang NGO lain seperti begitu baik kekuatannya. Nah, jadi kita tak promosi pun, itu terus berjalan, dan itu sejak 2001 dengan websitenya ya bilingual Indonesian dengan English. Nah, jadi dan saya lihat tak ada yang lain seperti begitu. Nah, yang sampai pasang iklan kat TV. Jadi bukan berarti saya melihat ketika kita membahas berarti kita membesarkan. Tak payah dibesarkan pun memang sudah besar. Mungkin finance kuat,
Lepas itu jaringan memang kuat, bukan hanya untuk Indonesia dan bukan hanya GIL. Ini ada global network. Ada juga kat sini, ada juga di US dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ingat maksud awal itu untuk mengimbangi, untuk lebih memberi kesadaran, untuk menyadarkan berbagai masalah yang ada. Dan kita tidak terlepas untuk menyebutkan itu ya Islam liberal. Kalau kita sebut nama lain, orang pula nanti tak paham itu refer kemana. Dan kita buat fitnah pula nanti kepada yang lain kan, sebab mereka tak ada, tiba-tiba kita katakan. Tapi pertama kali pun istilah ini saya sendiri tak setuju. Islam liberal saya tak setuju istilah ini, sebagaimana kita telah bincangkan tadi. Jadi Islam itu ya tak payah liberal, dan lepas itu liberal itu apa maknanya itu juga masalah. Sebagaimana juga tadi telah kita ungkapkan, bagi saya liberal di situ bermakna bebas daripada Islam. Nah, sebab Al-Quran digugat, Rasulullah dikritik, kemudian semua agama sama, kemudian ulama dan lain sebagainya itu adalah teroris karena mereka mengatasnamakan Tuhan. Jadi bangunan Islam ini apa lagi? Dalam masalah syariah berbagai macam hal yang baru ada. Muslimah boleh kawin bukan hanya dengan ahlul kitab, dengan siapa saja yang muslimah nak, kalau tak sesuai dengan human rights. Dan itu orang yang tak membolehkan boleh diadukan kepada Committee of Human Rights. Jadi ini yang masalah-masalah yang baru terjadi dan sangat mendasar. Seperti Aminah Wadud, mereka pun kalau boleh nak rancang nak buat juga. Jadi untuk menjadi imam dan sekaligus khotib, dan sebagaimana juga yang tadi kompilasi hukum Islam, hal-hal yang baru. Jadi dalam bidang akidah baru, dalam bidang syariah baru, jadi Islam itu tak ada yang boleh klaim dia tahu Islam. Nah, kalau begitu semuanya cakap tentang Islam boleh, dan tak ada boleh yang boleh menyalahkan pendapat orang lain. Nah, ini kan Islam itu jadi bubar, tak ada lagi yang namanya Islam, sebab semua orang boleh cakap tentang Islam, dan mengklaim dirinya juga sama tahu tentang Islam. Tak ada lagi ulama, kaidah lain sebagainya. Itu inti daripada liberal, membebaskan daripada semua itu, mengungkung, memfrozen, membeku, menjadikan beku. Jadi, dan itulah sumber kemunduran. Menggugat Quran sebagaimana yang telah kita ungkapkan. Jadi dengan memberikan penerangan, saya ingat itu hal yang baik, tanpa berarti kita membesarkan. Memang sudah besar. Lain kalau ini hal yang tak dikenal oleh masyarakat, orang belum tahu. Mungkin kita di situ membesarkan adalah hal yang tak bijak. Tapi kalau semua orang sudah tahu, ini ada sebuah artikel bahkan terbit di American Journal of Islamic Social Sciences, baru saja terbit 2005, dan judulnya The Rise of the Liberal Islam Network GIL in Contemporary Indonesia. Nah, ini terbit di US, dan yang menulis adalah seorang PhD student juga, Indonesian. Jadi sudah masuk dalam level global juga, dan ini sudah dibincangkan beberapa kali juga di US, di beberapa university di UK, di Europe. Sebab mereka ini banyak yang juga diundang ke sana dan berbicara dalam level global. Nah, jadi saya ingat bukan sesuatu hal yang tak diketahui, tapi sudah diketahui secara meluas. Dan saya kira tak terlalu salah juga untuk kita mendiskusikan menurut kita. Bukan berarti kita ikut membesarkan hal tersebut. Itu memang sudah besar terlebih dahulu. Saya kira itu yang boleh saya ungkapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel, dan kita teruskan kepada itu saja. Banyak hal yang perlu dibincangkan memang. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara admin. Saya ingat sebagian besar yang telah ditanya itu telah dijelaskan.
Cuma saya nak respon sikit tadi pada Ustaz Ali Muda tadi, yang sebahagian kita panggil tahu dia juga banyak menulis tentang, kita tahu bahawa saya telah cakap dalam kertas kerja saya tadi, memang institusi agama itu sendiri perlu dibaiki. Mesti kita menyediakan golongan agama yang lebih luas pemikiran mereka dan lebih menguasai mazhab-mazhab dalam Islam ini. Itu kita kena usahakan. Inilah peranan kita yang balik daripada Timur Tengahnya, yang belajarnya ataupun yang belajar Islamnya, berperanan untuk melakukan perkara ini. Saya tadi, Saudara Almi dah cakap, saya cuma sikit nak sentuh tentang apa yang disebut oleh Saudara Khalid Jaafar tadi. Saya fikir kadang-kadang ada satu sikap yang tidak adil, mungkin tidak adil kepada Islam ini ataupun kepada umat Islam.